Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Pratiwi sebagai moderator. Banjir merupakan bencana alam paling sering terjadi di Indonesia. Kata banjir sendiri berarti suatu daerah yang tergenangi oleh air dalam jumlah yang besar. Tidak sedikit kerugian yang disebabkan oleh banjir. Kedatangan banjir ini biasa disebabkan oleh dua faktor, yakni alam dan manusia. Maka dari itu, di sini kami akan saling memberikan pendapat, mengadu argumen yang telah kami cari dan kami susun untuk pemecahkan kasus ini. Oke, kita sudah mendapatkan satu buah pertanyaan, yakni penyebab utama banjir ini adalah kurangnya lahan hijau. Apakah benar begitu? Oke, silakan tim pro menjawab duluan. Oke, saya akan menjawab. Ya, menurut saya banjir benar disebabkan oleh kurangnya lahan dan pepohonan. Karena dengan berkurangnya lahan hijau menyebabkan kurangnya kemampuan tahan untuk menyerap air. Air yang tidak diserap baik oleh tanah akan menggenang di permukaan tanah. Jika terus-menerus seperti itu, akibatnya tentu akan menyebabkan banjir. Oke, cukup. Jadi tim siang menjawab bahwa benar penyebab utama banjir ialah kurangnya lahan hijau. Tim malam, bagaimana, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Saya kurang sependapat dengan pernyataan tersebut, karena penyebab banjir yang menimpa umat manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan manusia itu sendiri yang tidak mensyukuri dan lupa kepada Tuhan. Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan, sedangkan kita tidak membalasnya. Karena itulah Tuhan menghukum kita dengan menurunkan yang namanya bala. Bala itu memperbaiki akhlak manusia. Baiklah, cukup untuk tim malam. Jadi, intinya menurut tim malam, banjir ini adalah hukuman kita dari Tuhan, begitu? Ya. Oke, baik. Gimana tanggapan dari tim siang? Apakah ingin menambahkan atau ingin menyangkal? Sebenarnya belum tentu banjir ini disebabkan oleh durhakanya manusia kepada Tuhan. Yang terus Tuhan berikan bencana alam banjir ini. Toh nggak semua manusia berbuat dosa kan? Jadi pendapat Anda sangat tidak masuk akal. Karena genangan air itu akan sulit dan lama untuk bisa diserap oleh tanah jika tidak ada pohon dan tumbuhan. Saya juga tidak setuju dengan pendapat Anda. Akhlak manusia juga bisa menjadi alasan datangnya banjir. Bentar, maksudnya bagaimana akhlak manusia adalah salah satu penyebab banjir? Membuang sampah sembarangan termasuk akhlak buruk kan? Mengakibatkan banjir itu. Orang yang mentradisikan buang sampah di sungai itu harus diperbaiki. Oke, terima kasih, saya simpan jawaban Anda. Tapi kan, kita harus berpikir secara realistis. Untuk menghambat bencana alam ini, yang harus kita lakukan adalah melestarikan tanaman hijau atau bikin selokan buat jalan air agar bisa mengalir. Satu lagi, bikin waduk juga salah satu usaha menanggulangi banjir loh. Saya rasa sudah cukup kita memperdebatkan pernyataan ini. Daripada kita saling menyalahkan perbedaan argumen kita, lebih baik kita mencari solusi agar bencana banjir ini bisa diminimalisir lah. Jadi gimana, apakah dari tim siang dan tim malam sudah menyiapkan solusi untuk menanggulangi bencana banjir? Baik, tim siang boleh jawab lebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, kita butuh melestarikan tanaman hijau atau bikin waduk. Waduk itu banyak manfaatnya loh. Selain bisa mencegah banjir, waduk juga bisa digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir air untuk dapat menghasilkan tenaga listrik. Oke, terima kasih. Jadi tim malam sudah menyiapkan solusi untuk membangun waduk dan kegunaannya juga ganda ya. Oke, baiklah, bagaimana tim malam? Apakah Anda sudah menyiapkan solusi untuk menanggulangi banjir? Solusi, menurut saya agak sulit sebenarnya. Kenapa? Karena untuk menyadarkan diri nggak segampang bikin waduk dan menanam tanaman hijau. Kamu tahu kan, banjir ini udah berapa kali menimpa kita? Harusnya kan, dari beberapa kali banjir inilah kita jadi tahu dan sadar apa saja kecerobohan kita hingga mengakibatkan banjir. Betul? Nah, dan seharusnya banjir ini udah hilang karena kita udah sadar dan tahu bagaimana cara mencegahnya. Itu juga kalau kita punya kesadaran. Begitu, Mbak. Wow, luar biasa sekali. Saya agak setuju sih. Tanpa ada kesadaran, mungkin waduk pun nggak akan bisa dibangun. Bagaimana tim siang? Apakah kamu menyangkal atau ingin menambahkan? Omong-omong soal kesadaran nih ya, pasti di suatu tempat ada beberapa orang atau kelompok-kelompok kecil
yang benar-benar sadar, Bu. Cuma masalahnya satu, yaitu tidak berani angkat suara. Itu karena mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan orang besar. Mereka bukan orang-orang bercentang biru yang jika berbicara banyak yang dengar. Makanya kata saya mah, mending bikin waduk atau menanam tanaman hijau karena ini program pemerintah dan masyarakat Indonesia jika diperintahkan pasti nurut. Nurut dari mana? Lah, kamu udah lupa siapa pemimpin kita? Anda protes, Anda hilang loh. Tapi daripada diperintahkan, lebih baik sukarela. Coba Anda rasakan lebih enak mana, dipaksa makan pas perut sedang kenyang atau dipaksa makan pas perut Anda sedang lapar. Pasti lebih enak dipaksa makan saat perut sedang lapar kan? Sama juga ketika kita sadar nih kalau buang sampah sembarangan dapat mengakibatkan banjir, maka tanpa diperintahkan pun kita pasti sudah melakukan aktivitas pencegahan banjir. Saya punya pertanyaan, apakah semua orang sepemikiran dengan Anda? Bukan begitu, Mbak. Saya cuma nanyakan itu, apakah semua orang sepemikiran dengan Anda? Cukup. Kedua pihak cukup untuk bicaranya. Saya rasa pendapat kalian semua ini sangat dibutuhkan untuk menanggulangi bencana banjir ini. Dan saya bisa simpulkan bahwa kesadaran dan usaha sangat penting. Waduk, got, tanaman hijau, dan semua aktivitas untuk menanggulangi banjir akan lebih efektif jika dibarengi dengan niat dan kesadaran. Pemerintah juga nggak bisa asal salah nyuruh masyarakat untuk bangun ini, bangun itu. Harus pendekatan dulu ya. Kan agar kita bisa bareng-bareng semangat, bareng-bareng kerja, dan bareng-bareng menikmati hasil. Terima kasih untuk tim siang dan tim malam yang sudah mau merundingkan masalah banjir ini. Semoga kita semua dipelanjarkan menjalankan visi dan misinya untuk Indonesia lebih maju. Adelia sebagai moderator mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.